Pernahkah kamu merasa semakin sering main media sosial, hidupmu malah terasa semakin kosong? Aneh kan? Padahal dari luar terlihat seolah-olah dunia digital memberi kita segalanya. Hiburan tanpa batas, koneksi tanpa jarak, dan kebahagiaan instan dalam bentuk like, love, dan share. Tapi coba jujur, kenapa setelah scroll berjam-jam justru muncul rasa gelisah yang tidak jelas asalnya? Ada satu fakta gelap yang jarang dibahas. Media sosial bukan hanya tempat kita mencari hiburan. Ini adalah mesin raksasa yang mempelajari kelemahan kita lebih cepat daripada kita mengenali diri sendiri. Setiap detik kamu scroll, mereka mengumpulkan informasi tentang apa yang membuatmu penasaran, apa yang membuatmu insecure, bahkan apa yang membuatmu merasa tidak cukup baik. Dan di balik itu semua ada satu pertanyaan yang mungkin belum pernah kamu pikirkan. Benarkah yang kamu lihat di media sosial adalah gambaran dunia atau hanya versi yang sengaja dibuat untuk memanipulasi emosimu? Karena semakin kamu merasa tidak puas, semakin kamu terus mencari. Semakin kamu merasa kurang, semakin mereka bisa menjual perhatianmu kepada pihak lain. Dan semakin kamu tenggelam dalam ilusi perbandingan, semakin kuat kontrol mereka atas dirimu. Sekarang, renungkan ini sebentar. Apakah mungkin bahwa kamu bukan pengguna media sosial, melainkan produk yang diperdagangkan di dalamnya? Jika pernyataan ini membuatmu sedikit tidak nyaman, bagus. Karena apa yang akan kamu dengar selanjutnya mungkin akan mengubah cara kamu melihat media sosial selamanya. Ini bukan tentang demonisasi teknologi, tapi tentang sisi gelap yang selama ini sengaja disembunyikan agar kita tetap terpaku pada layar. Sebelum kita masuk lebih jauh, kamu perlu memahami satu hal penting. Media sosial bukan lagi sekedar aplikasi untuk saling terhubung. Ia sudah berkembang menjadi sebuah ekosistem yang mempengaruhi cara kita berpikir, mengambil keputusan, bahkan menilai diri sendiri. Dan yang lebih mengerikan, semua ini terjadi tanpa kita sadari. Di video ini kita akan membongkar fakta-fakta gelap media sosial yang jarang sekali dibahas secara jujur. Bukan teori konspirasi, bukan kabar burung, melainkan mekanisme nyata yang bekerja di balik layar, mekanisme yang mempengaruhi hidup jutaan orang setiap hari. Kita akan melihat bagaimana algoritma mengatur emosi, bagaimana konten dirancang untuk membuat kita ketagihan, dan bagaimana perbandingan sosial perlahan menggerogoti rasa percaya diri kita. Kita tidak hanya bicara tentang toxic positivity, lingkaran perbandingan, atau konten palsu. Kita akan melihat bagaimana sistem ini dibangun dan kenapa ia berjalan seperti itu. Kamu akan memahami kenapa seseorang bisa merasa cemas setelah membuka Instagram. Kenapa FYP kamu selalu memunculkan hal yang membuatmu insecure, dan kenapa semakin banyak orang merasa tidak bahagia meski hidup mereka tidak benar-benar buruk. Dalam narasi ini, kita akan membedahnya dari 3 perspektif. Psikologi manusia, bagaimana otak bereaksi terhadap validasi instan, desain algoritma, bagaimana platform memanipulasi perhatianmu seperti sebuah komoditas, dan dampak jangka panjang, terutama terhadap harga diri, motivasi, dan kesehatan mental. Tujuan video ini sederhana, bukan untuk membuatmu berhenti menggunakan media sosial, tetapi untuk membuatmu kembali memegang kendali, bukan menjadi korban algoritma. Jadi, jika kamu ingin tahu bagaimana media sosial diam-diam mempengaruhi hidupmu lebih daripada yang kamu bayangkan, tetap di sini. Kita akan masuk ke inti masalahnya sebentar lagi. Coba jujur sebentar. Berapa kali kamu membuka media sosial hanya untuk cek sebentar, lalu tiba-tiba waktu berjalan 1 jam tanpa kamu sadari? Atau, berapa sering kamu merasa hidupmu baik-baik saja, sampai kamu melihat postingan orang lain tentang pencapaian, liburan, atau gaya hidup yang terlihat jauh lebih keren dari hidupmu sendiri? Dalam hitungan detik, suasana hatimu berubah. Mendadak muncul perasaan aneh, kok hidupku gini-gini aja ya? Masalahnya bukan pada dirimu, bukan karena kamu lemah, kurang bersyukur, atau gampang terpengaruh. Masalahnya adalah, media sosial memang dirancang untuk membuatmu merasa kurang. Semakin kamu merasa hidupmu tidak cukup menarik, semakin terdorong untuk melihat hidup orang lain, semakin lama kamu scroll, semakin banyak iklan yang tersaji, dan semakin besar keuntungan platform tersebut. Platform memang tidak ingin kamu puas. Kepuasan membuatmu berhenti scroll, dan algoritma tidak mau itu terjadi. Inilah akar penyebab sebenarnya. Media sosial bekerja seperti mesin prediksi emosi.
Ia mempelajari apa yang membuatmu insecure, apa yang membuatmu marah, apa yang membuatmu takut, dan apa yang membuatmu penasaran, lalu memberikan lebih banyak konten yang memicu perasaan itu. Karena emosi yang tidak stabil adalah emosi yang paling mudah dikontrol. Itulah sebabnya kamu bisa merasa gelisah tanpa alasan setelah membuka aplikasi. Itulah sebabnya self-esteem banyak orang menurun tanpa mereka sadari. Dan itulah sebabnya kita sering merasa hidup orang lain jauh lebih baik, padahal semua yang kita lihat hanyalah potongan terbaik yang sudah dipoles. Pada akhirnya, masalahnya bukan hanya kecanduan. Masalahnya adalah kita perlahan kehilangan kompas diri, kehilangan arah, fokus, dan standar nilai yang dulu kita miliki sebelum dunia digital mendikte apa yang seharusnya membuat kita bahagia. Dan jika kamu merasa ini pernah terjadi padamu, kamu tidak sendirian. Aku pernah berada di fase yang mungkin juga pernah kamu alami. Fase di mana setiap hari terasa seperti kompetisi yang tidak pernah dimulai, tapi terus membuat kita lelah. Suatu malam, aku ingat membuka Instagram hanya untuk lihat sebentar. Tapi, dalam waktu kurang dari 5 menit, aku sudah merasa seperti orang paling tertinggal di dunia. Teman lama posting rumah baru, orang lain upload workstation mewah, ada yang liburan ke luar negeri, ada yang happy anniversary, ada yang posting badan ideal hasil gym. Padahal 5 menit sebelumnya hidupku baik-baik aja. Saat itu aku berhenti sejenak dan sadar, kenapa perasaan aku bisa berubah drastis hanya karena melihat kehidupan orang lain yang bahkan tidak benar-benar aku kenal. Malam itu, aku akhirnya mencari tahu, dan yang aku temukan jauh lebih mengganggu dari yang pernah aku bayangkan. Ternyata, bukan hanya aku yang mengalami ini. Ribuan orang terjebak dalam pola yang sama. Merasa gagal, merasa tertinggal, merasa kurang, bukan karena hidup mereka buruk, tapi karena algoritma secara sengaja menampilkan hal yang memicu emosi kuat. Yang lebih mengejutkan lagi adalah, ada satu mekanisme di balik layar yang membuat semua ini terjadi, dan hampir tidak ada pengguna biasa yang menyadarinya. Sebuah mekanisme yang secara halus mendorong kita untuk terus membandingkan hidup, bahkan ketika kita tidak ingin melakukannya. Dan di bagian selanjutnya, kita akan membongkar mekanisme itu dengan sangat jelas. Inilah bagian yang jarang sekali dibicarakan secara jujur. Media sosial bekerja seperti mesin manipulasi perilaku, bukan karena jahat, tetapi karena seluruh bisnis mereka hanya bergantung pada satu hal, perhatianmu. Semakin lama kamu bertahan di aplikasi, semakin banyak data yang mereka kumpulkan, semakin banyak iklan yang mereka tampilkan, dan semakin besar keuntungan yang mereka dapat. Itu artinya satu-satunya misi algoritma adalah menjaga matamu tetap menatap layar selama mungkin. Dan untuk mencapai itu, mereka menggunakan 3 mekanisme inti. Yang pertama, emotional triggering. Algoritma memprioritaskan konten yang memicu emosi kuat, terutama emosi negatif. Kenapa? Karena emosi negatif membuat kita lebih aktif dan lebih lama terlibat. Konten yang bikin insecure, marah, takut ketinggalan, atau iri biasanya punya tingkat retensi tertinggi. Kamu merasa terganggu, tapi tetap scroll, dan itu menguntungkan mereka. Yang kedua, social comparison loop. Media sosial menciptakan lingkungan di mana kita terus mengukur diri. Setiap kali kita melihat pencapaian orang lain, otak mengaktifkan mekanisme perbandingan otomatis. Bahkan, jika kamu tidak ingin membandingkan diri, otakmu tetap melakukannya. Dan karena mayoritas yang tampil adalah highlight terbaik orang lain, standar hidupmu ikut terdorong ke level yang tidak realistis. Hasilnya, perasaan tidak cukup baik, tidak cukup sukses, tidak cukup menarik, padahal realitasmu tidak pernah buruk sejak awal. Yang ketiga, infinite personalization. Setiap gerakan jarimu, konten apa yang kamu tonton lama, apa yang kamu skip, apa yang kamu like, semuanya direkam untuk memprediksi apa yang bisa menahanmu lebih lama. Jika kamu sering lihat konten yang bikin insecure, algoritma akan memunculkan lebih banyak konten serupa. Tanpa sadar, kamu masuk ke dalam bubble emosi yang bentuknya sangat personal, seolah-olah dunia sedang menegaskan ketakutan atau kekuranganmu. Inilah alasan kenapa banyak orang merasa hidupnya tidak berkembang. Bukan karena mereka malas, tetapi karena energi mental mereka perlahan terkuras oleh dunia yang dibangun untuk membuat mereka terus merasa kurang. Dan ketika kamu menyadari ini, kamu mulai bisa mengambil kembali kendali. Bayangkan sebuah masa depan di mana kamu membuka media sosial tanpa merasa gelisah, tanpa merasa tertinggal, dan tanpa merasa hidupmu kurang menarik.
Kamu scroll bukan untuk mengalihkan diri dari rasa hampa, tapi karena kamu benar-benar ingin belajar, terinspirasi, atau sekedar menikmati kreativitas orang lain, bukan untuk mengisi kekosongan batin. Bayangkan kamu mulai punya kendali penuh atas emosimu. Alih-alih media sosial yang menentukan bagaimana kamu merasa hari itu, kamu yang menentukan bagaimana media sosial mempengaruhi hidupmu. Kamu tahu apa yang ingin kamu konsumsi, kamu tahu batasanmu, dan kamu bisa keluar kapanpun tanpa merasa kehilangan apapun. Kamu tidak lagi membandingkan hidupmu dengan orang lain, karena kamu sadar bahwa perjalanan setiap orang berbeda. Kamu lebih fokus pada progres diri sendiri daripada highlight hidup orang lain. Dan setiap kali kamu melihat konten hebat, kamu merasa termotivasi, bukan terancam. Bayangkan hidupmu dipenuhi rasa tenang, jernih, dan fokus. Energi mentalmu kembali pada hal-hal yang penting, tujuan, hubungan nyata, kesehatan, dan perkembangan diri. Jika kamu bisa bayangkan itu, maka kamu sudah mengambil langkah pertama untuk keluar dari cengkraman algoritma. Karena perubahan besar selalu dimulai dari satu hal sederhana, kesadaran. Dan setelah kamu sadar, kamu akan terkejut melihat betapa banyak hal dalam hidupmu yang bisa kembali kamu kendalikan. Sekarang, kamu sudah tahu bagaimana media sosial bekerja. Pertanyaannya adalah, apa yang bisa kamu lakukan agar tidak menjadi korban algoritma? Jawabannya bukan berhenti total, tapi mengembalikan kendali. Dan itu bisa dimulai dari langkah-langkah kecil yang sangat sederhana. 1. Kurasi ulang lingkungan digitalmu. Unfollow akun yang membuatmu merasa insecure, iri, atau tidak cukup baik. Ganti dengan akun yang benar-benar memberi nilai, edukasi, insight, motivasi, atau hiburan sehat. Ingat, apa yang kamu lihat setiap hari akan membentuk bagaimana kamu merasa tentang hidupmu. 2. Batasi waktu screen time secara bertahap. Tidak perlu ekstrim. Mulai dari pengurangan 10-15 menit per hari. Algoritma paling kuat bekerja ketika kamu tidak sadar. Jadi, semakin sering kamu sadar, semakin kecil kekuatannya. 3. Gunakan media sosial secara sengaja, bukan refleks. Sebelum membuka aplikasi, tanyakan pada dirimu, kenapa aku mau buka ini? Kalau alasanmu hanya bosan, cemas, atau tidak ingin sendirian, berarti kamu sedang mencari pelarian, dan itu yang membuatmu paling rentan. 4. Ciptakan ruang nyata di dunia nyata. Semakin banyak koneksi dan aktivitas di kehidupan nyata, semakin kecil pengaruh dunia digital. Olahraga, ngobrol langsung, baca buku, belajar skill baru, semua itu memperkuat dirimu dari dalam. 5. Latih diri untuk menyadari trigger. Kalau kamu merasa gelisah setelah melihat konten tertentu, berhenti sejenak. Tarik nafas, sadari bahwa perasaan itu didesain untuk memancingmu terlibat. Kesadaran sederhana ini bisa memutus siklusnya. Insight terbesar dari semuanya adalah ini. Kalau kamu tidak mengatur media sosialmu, maka media sosial yang akan mengatur hidupmu. Jadi sekarang kamu sudah tahu bahwa media sosial tidak sesederhana tempat berbagi foto dan cerita. Ada mesin besar di belakangnya yang bekerja setiap detik untuk mengatur perhatian, emosi, bahkan cara kita melihat diri sendiri. Tapi kabar baiknya adalah, begitu kamu sadar, kamu bisa mulai mengambil kembali kendali itu. Kamu bisa memilih apa yang kamu konsumsi. Kamu bisa menentukan apa yang layak masuk ke pikiranmu, dan kamu bisa menata hidupmu tanpa harus tunduk pada algoritma yang ingin membuatmu merasa tidak cukup. Kalau kamu merasa video ini membuka wawasanmu atau membuatmu melihat media sosial dari sudut yang berbeda, jangan berhenti di sini. Mulai langkah kecil hari ini, karena perubahan tidak dimulai dari hal besar, tetapi dari satu kesadaran sederhana tentang siapa yang seharusnya memegang kendali. Dan sebelum kamu lanjut scroll, aku punya satu ajakan. Dukung channel Pena Cakra agar terus menghadirkan konten yang membuka mata dan menguatkan cara berpikirmu. Klik like, tinggalkan komentar tentang pengalamanmu dengan media sosial, dan jangan lupa subscribe supaya kamu tidak ketinggalan insight berikutnya. Karena bersama Pena Cakra, kita belajar melihat dunia dengan cara yang lebih jernih.